perkenalkan nama saya Maria Angelina Uwa, Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Nusa Cendana. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang teknik dasar dalam komunikasi konseling. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa komunikasi sangat dibutuhkan agar proses konseling dapat berjalan dengan lancar. Dan berbagai teknik yang digunakan sebagai berikut. Yang pertama, teknik attending atau perhatian. Teknik ini digunakan konselor untuk memusatkan perhatian secara penuh kepada konseli agar konseli merasa dihargai. Hal yang perlu diperhatikan adalah posisi badan, kontak mata, dan mendengarkan konseli. Yang kedua, teknik opening atau pembuka. Teknik yang digunakan konselor untuk memulai konseling. Hal yang dilakukan dalam teknik ini meliputi penyambutan, yang kedua, pembicaraan topik yang netral, dan yang ketiga, pemindahan topik yang netral ke pembicaraan konseling. Yang ketiga, acceptance atau penerimaan. Teknik yang dilakukan konselor untuk menunjukkan pemahaman terhadap hal yang dikemukakan konseli. Yang keempat, restatement atau pengulangan. Konselor mengulang isi pernyataan penting dari konseli dengan menggunakan intonasi yang variatif dan pada pengulangannya diharapkan sama dengan yang telah diungkapkan konseli. Yang kelima, reflection of feeling atau pemantulan perasaan. Teknik ini digunakan untuk pemantulan perasaan atau sikap yang terkandung di balik pernyataan klien. Untuk melakukan teknik ini harus menghindari stereotip dan pilih waktu yang tepat serta merespon sesuai dan gunakan kata-kata yang mengandung perasaan. Yang keenam, clarification atau klarifikasi. Teknik yang digunakan konselor untuk menjernihkan pernyataan konseli yang belum jelas atau masih samar-samar dengan menggunakan kata-katanya yang baru dan lebih segar. Yang ketujuh, teknik paraphrasing atau pengungkapan pesan. Pada teknik ini, konselor menyatakan esensi atau inti ungkapan dengan mendengarkan lebih teliti dari isi pesan utama. Yang kedelapan, teknik structuring atau pembatasan. Pada teknik ini, konselor memberikan batasan dalam komunikasi. Batasan itu berupa batasan waktu atau time limit, batasan peran atau role limit, dan batasan masalah atau problem limit. Yang berikut teknik lead atau pengarahan. Teknik ini digunakan konselor ketika konseli terlalu banyak bicara, melebar, dan keluar dari topik pembicaraan. Terdapat dua jenis teknik lead, yaitu lead umum dan lead khusus. Pada lead umum, konselor memberikan kesempatan pada konseli untuk mengeksplorasi. Dan pada lead khusus, konseli diberikan pernyataan untuk memberi reaksi atau jawaban tertentu. Yang ke-10, teknik silence atau diam, yaitu suasana konseli tidak ada interaksi verbal antara konselor dan konseli dengan tujuan memberikan kesempatan untuk beristirahat atau kesempatan konseli untuk memotivasi dirinya. Yang ke-11, teknik reassurance atau penguatan. Pada teknik ini, konselor memberikan penguatan dan dukungan pada pernyataan positif konseli agar konseli lebih percaya diri. Teknik ini dilakukan dalam 3 jenis, yaitu penguatan pada rencana positif, yang kedua penguatan pada tingkah laku positif konseli, dan yang ketiga penguatan untuk mengurangi beban psikis. Yang ke-12, teknik rejection atau penolakan. Pada teknik ini, konselor melarang klien melakukan rencana yang akan membahayakan. Ada 2 jenis yang digunakan, yaitu rejection secara halus dan rejection secara terang-terangan. Yang ke-13, teknik advice atau nasihat. Teknik yang digunakan konselor agar konseli lebih jelas mengarahkan tujuannya. Secara umum ada 3 jenis advice, yaitu yang pertama advice langsung ketika konseli tidak memiliki informasi tentang hal yang dialami. Yang kedua, advice persuasif diberikan di mana konseli telah memberikan alasan yang logis dan dapat diterima dari rencana. Yang ketiga, advice alternatif diberikan ketika konseli telah mengetahui kelebihan dan kelemahan yang dimiliki oleh dirinya. Yang berikut teknik summary atau kesimpulan.
Teknik yang dilakukan konselor dengan menyimpulkan apa yang telah dikemukakan konseli. Nah, terdapat dua jenis teknik kesimpulan, yaitu kesimpulan sebagian yang dibuat setiap saat percakapan yang dianggap penting. Dan yang kedua adalah kesimpulan keseluruhan yang dibuat pada saat pembicaraan berakhir. Berikut teknik konfrontasi atau pertentangan. Teknik yang digunakan untuk menunjukkan adanya kesenjangan dalam diri klien, lalu konselor mengumpan balik kepada klien. Teknik ini dilakukan jika keduanya sudah mencapai kepercayaan dan tidak boleh bicara yang mengadili. Yang ke-16, teknik interpretasi atau penafsiran. Pada teknik ini, konselor menafsirkan atau memahami dengan mengkomunikasi pesan dengan tujuan agar konseli mampu memahami dirinya sendiri. Yang ke-17, teknik termination atau pengakhiran. Teknik ini digunakan konselor untuk mengakhiri komunikasi konseling dengan memunculkan kata-kata akhir, seperti baik, waktu kita telah menunjukkan pukul 10 sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat, dan sebagainya. Itulah teknik-teknik yang digunakan dalam komunikasi konseling. Saya minta maaf apabila ada kesalahan kata, dan semoga video yang saya buat ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih.